Oke, selamat datang kembali. Balik lagi sama aku Tari dan ini langsung aja ya. Nah, jadi aku mau beresin ruangan kantor aku. Jadi kalau dari pintu masuk kantor itu seperti ini ya. Kantornya ya minimalis saja. Tapi ya begini keadaannya. Nah, ini tuh rak buku awalnya karena waktu itu aku belum dapat lemari. Jadi aku taruh buku-buku di situ pada awalnya. Nah, tapi setelah beberapa bulan aku dapat lemari. Nah, ini dia lemarinya. Nah, jadi buku-buku itu aku pindah ke dalam lemari dan rak itu jadi tempat ya, kayak jadi tempat sajadah, boneka, bantal dan lain-lain. Terus di samping lemari ada tempat sampah. Lalu di depan lemari itu ada meja kantor aku. Nah, di rak ini sebenarnya gimana ya, masih belum rapih lah menurut aku ya, apalagi di bagian bawah, karena di bagian bawah itu memang jujur itu random banget. Yang di paling bawah ya, rak nomor 5 paling bawah, nah itu random banget, ada mie lah, tas lah, apalah goodie bag segala macem. Iya itu. Nah, jadi kayaknya aku akan beresin itu, tapi by the way aku akan mencoba untuk merapikannya ya, tapi kayaknya nggak 100% rapi, cuman ya lebih dibenahi aja lah gitu, jadi lebih tertata aja. Nah, ini juga mejanya. Nah, aku singkirin dulu laptopnya supaya lebih terlihat aja nanti ya, supaya lebih kelihatan. Nah, terus aku sengaja sediain box itu, ada yang bekas charger laptop, ada yang bekas nggak tahu ya apa beli Shopee apa gimana gitu, nanti aku akan kasih tahu. Nah, ini penampakannya, di dalamnya ada lemari kecil satu dan laci. Nah nah lemari ini laci ini yang sangat berantakan karena random banget. Aku nyari sesuatu tuh bener-bener harus diubek dan semakin diubek semakin berantakan. Headset aku juga semakin kusut dan lain-lain, dan males banget buat ngeberesinnya dari awal, makanya nggak terberes-beres, nggak terrapi-rapi juga. Oh ya, ini box yang aku bilang ya, ada yang satu itu bekas charger laptop Lenovo yang aku ada bilang di video pertama, charger laptop aku rusak, terus aku beli lagi dan alhamdulillah ada boxnya, terus boxnya nggak aku buang. Terus satu lagi ya box ya random lah, ada bekas roti atau apa gitu. Oke, yang pertama adalah kalau dari aku ya, tipsnya dari sang amatir ini, tipsnya adalah kita harus punya box-box atau sekat-sekat yang bisa membatasi antara barang satu dengan dengan barang yang lainnya ya. By the way, itu tadi bak sampah itu nggak yang sengaja warna kuning, enggak, tapi kebetulan aja kipas angin aku warna kuning, terus tempat sampahnya warna kuning ya gitu. Nah, ini dia boxnya, pokoknya aku selotip di ujung-ujungnya karena masih kayak terbuka. Itu kalau nggak salah kotak apa ya, kotak roti kalau nggak salah. Nah, terus di sisi-sisinya aku selotipin ya supaya lebih ini aja, lebih pas gitu, supaya lebih kuat aja. Oke, ini sore ya, nanti videonya akan lebih lama karena memang aku mau ini videonya padahal udah dipercepat, aslinya setengah jam lebih, hampir 1 jam ya, 40 menitan, tapi ada yang aku cut dan ada yang aku percepat, tapi enggak yang percepat banget soalnya aku mau menjelaskan per part gitu, karena ini bener-bener dari random banget kan. Nah, jadi ini bisa jadi apa ya, referensi kalian juga, kali aja ada yang kantornya sama kayak aku ya, di bagian laci berantakan banget. Nah, ini tipsnya juga, yang pertama harus dikeluarin semuanya. Oh ya, itu kipas dari kursusku ya, aku juga jadi part timer di startup namanya kursusku.id, itu punya teman aku, jadi aku bantu buat ngembangin juga startupnya, jadi moderator lah, jadi COO dan moderator gitu. Oke, itu iklan ya. Oke, itu dia semua barang-barang di laci, kalau dikeluarin jadi satu meja full. Tenang, nanti akan jauh lebih rapi. Ya, jadi yang pertama itu dikeluarin semua. Terus yang kedua dibuang-buangin yang gak penting, sayang nggak sayang, mau nggak mau itu harus. Jadi di dalam itu ada apa ya, kemarin ada tisu-tisu, plastik lah, apalah, pulpen yang udah nggak bisa ditulis gitu, tintanya habis, rusak atau apa. Nah, terus aku bersihin dalamnya pakai tisu basah karena ya ada apa ya namanya ya, remah-remah
remah-remah sampah gitulah ya yang tidak diinginkan, jadi dibersihin dulu supaya jadi lebih rapih dan enak nanti ditatanya. Nah, sambil ngebersihin itu kayak kita sambil pikirin mau apa dulu nih, penataannya mau berdasarkan apa gitu. Nah, jadi yang kotak pertama itu aku taruh kayak alat-alat tulis yang agak gede-gede ya, jadi kayak kipas itu kalau nggak salah di bawah kotaknya. Jadi ada kipas, kotak, baru di dalam kotak itu ada cutter. Nah, itu aku masih bingung mau masukin di mana gitu ya, karena memang aku nggak ada plan yang bener-bener aku bikin sketsa gitu loh di dalam lacinya mau ada apa enggak. Jadi aku mikirinnya baru ini tadi saat mau bikin video. Oke, nah ini aku potong ujungnya. Jadi ujung kotaknya itu kayak ada buat kalau di toko alat tulis itu, di toko ATK itu supaya bisa buat ngegantung. Nah, itu kan kalau di aku udah nggak kepake ya. Dan itu nanti bisa jadi ngeganjel gitu loh di dalam kotak. Jadi aku potong. Nah, terus itu semua sendok-sendok ya. Aku nggak tahu ini apakah bakat emak-emak atau gimana. Jadi aku tiap dapat nasi kotakan gitu, kalau memang di kantor, sendok plastiknya itu aku simpan. Even aku pakai buat makan terus aku bersihin, atau buat makan aku pakai sendok stainless steel, terus yang sendok-sendok plastiknya aku simpan. Itu untuk sendok-sendoknya nggak tahu ya, kebiasaan aja disimpan. Jadi kalau nanti itu aku lagi ngobrol sama teman aku datang, oke. Nah, jadi tadi mahasiswa kalau nggak salah datang. Nah, oke, jadi ya tadi sendok-sendok tuh kalau misalnya ada urgent condition, misalnya sendoknya kotor atau ada teman aku datang mau makan segala macam, nah itu bisa jadi cadangan lah. Nah, terus itu ada bubble wrap. Itu biasanya kemarin misalnya aku ada ngadain giveaway, ngasih make up atau mau ngirim apa gitu ya. Jadi aku simpen juga, ya inilah mental emak-emak ya, nggak mau rugi. Dan itu bisa jadi salah satu alternatif juga untuk menghemat. Jadi daripada nanti kalian beli lagi buat ngirim sesuatu, jadi setiap aku beli apa gitu online dan ada bubble wrapnya, itu aku simpan. Kecuali kalau memang bubble wrapnya sudah nggak layak pakai, misalnya kayak terlalu kecil-kecil atau udah kerobek-kerobek, itu ya aku nggak pakai lagi gitu. Ya, itu bisa dilihat ya di video, pokoknya itu masih kayak sambil loading juga masih berpikir ini taruh di mana. Pokoknya kotak-kotak itu membantu. Jadi misalnya kotak pertama itu untuk alat tulis, misalnya kayak aku naruh cutter ya, gunting, terus selotip kalau nggak salah ya, lakban segala macam di kotak pertama. Terus kotak kedua itu aku pakai buat, karena kotaknya agak lebih kecil ya, jadi aku naruh kayak permen, tasbih atau flash disk. Terus aku naruh make up juga di situ. Nah, jadi ada dalam satu kotak tuh setengahnya make up, karena aku kan untuk di kantor make upnya nggak banyak ya, cuman bedak, lipstick, kaca, lotion. Karena di ruangan aku tuh sebenarnya ada AC, tapi AC-nya tuh nggak nyampe di ruangan aku, jadi aku ngerasa masih panas, gerah gitu loh. Jadi aku pakai kipas angin. Nah, tapi ada beberapa kondisi di mana mungkin pas dosen-dosennya lagi nggak ada, itu dingin, kering gitu, atau cuacanya memang lagi kering. Nah, itu pakai lotion. Walaupun aku sebenarnya bukan orang yang rajin banget pakai lotion ya, karena aku kayak panas dikit, gerah dikit tuh udah basah gitu loh tangan aku. Nggak basah banget, cuman kayak berkeringat ya, seluruh badan aku lah, bukan tangan aja. Oke, nah jadi karena 2 kotak tadi dirasa kurang buat tempat sendok nggak ada, jadi tutup box tadi itu aku akalin gimana caranya supaya bisa jadi kotak lagi. Karena kan waktu box itu dipotong, bagian bawahnya itu oke lah, pas gitu ya kotaknya, kayak ada alas dan ada dinding, cuman nggak ada atapnya gitu kan. Nah, tapi kalau yang untuk tutup boxnya itu kan nggak ada, soalnya cuman bisa jadi alas, terus dinding-dinding itu kayak kurang gitu. Jadi aku akalin seperti yang di video, jadi aku gunting lagi. Jadi 2 tutup itu, kan tadi boxnya ada 2 ya, terus 2 kotaknya itu, 2 tutup kotak itu digabung. Nah, itulah ya, aku susah menjelaskannya, bisa dilihat di video aja. Nah, jadi untuk tutup box yang pertama tuh masih kurang dindingnya 1. Nah, itu aku comot dari tutup kotak yang satunya. Ya itulah. Dan menurut aku karena itu di dalam laci ya, jadi nggak usah terlalu estetik yang gimana-gimana, karena kan kita lihatnya dari atas ya. Jadi untuk masalah samping-samping itu kan nggak terlalu kelihatan juga gitu. Yang penting tertata, yang penting ada sekat, udah itu sih kalau menurut aku.
Oke. Nah, ini aku masih struggle ya. Tuh muka aku udah kayak ngerjain ujian matematika. Udah ngerjain ujian kimia juga, kimia matematika lah itu. Serius banget. Pokoknya aku itu masih berusaha untuk membuat satu kotak dari tutup kotak ya, yang sebenarnya bentuknya bukan kotak sempurna. Ya begitulah pokoknya, yang penting ada lah gitu. Nah, seperti itu. Maaf kalau tidak sempurna karena aku udah gak ada kotak lagi, udah males nyarinya. Yang penting ada lah gitu buat ditaruh di dalam laci. Nah, itu aku taruh buat tempat sendok. Terus apa lagi aku lupa. Ya kalau nggak salah ada gunting juga di situ. Terus oh iya, ada tempat sumpit juga kayak tempat makan gitu loh. Jadi ada kotak untuk alat tulis, kotak untuk make up, dan kotak untuk tempat makan. Alat makan gitu. Kalau piring ditaruh di lemari ya. Tapi kalau kayak sendok, garpu, sumpit, sedotan yang stainless steel ya, yang eco friendly, itu ditaruh di dalam laci. Oke. Sorry banget ya, ini enggak gimana ya. Karena ini di kantor ya, aku juga nggak bawa tripod ke kantor. Jadi aku tuh naruh handphone tuh literally di atas laptop yang aku ganjel-ganjel pakai gelas segala macam. Jadi nggak ada apa ya, peralatan yang bisa monitoring lacinya dari atas gitu loh kan. Padahal bagus ya kalau misalnya pada saat aku lagi decluttering, lagi berbenah, lagi nata gitu, kameranya dari atas. Tapi ini ya sorry banget ya. Di kantor ala kadarnya aja, pakai handphone aja. Oh ya, ini aku bikin sekat lagi. Jadi yang tadi aku bilang ya, di kotak kedua itu setengahnya make up dan setengah lagi tuh kayak tempat permen, saus-saus. Pernah gak sih kayak kalian beli makan gitu yang nasi box ayam gitu kayak KFC, Rocket Chicken. Nah itu kadang tuh misalnya kita beli kotakan, itu sambalnya kadang tuh aku nggak makan yang tomatnya, atau misalnya kayak beli Wong Solo atau sambal lalap, itu aku nggak makan atau nggak ambil kecapnya, nggak makan kecapnya gitu, nggak buka kecapnya. Jadi yang kayak kecap saset, saus saset itu aku taruh di laci. Siapa tahu nanti suatu saat ada yang perlu, karena ada teman aku yang kecap edik. Jadi suka banget sama kecap, apalagi kalau misalnya pas ada sambal pedas banget gitu, dia perlu kecap, jadi aku simpan buat dia nanti. Oke, itu selesai. Seperti itu hasilnya ya. Walaupun mungkin bagi kalian yang suka berbenah ini belum cukup rapi, tapi menurut aku ini sudah 100% lebih rapi dibanding yang pertama. Silahkan kalian lihat di awal-awal video pada saat aku nunjukin laci, itu masih gila banget berantakannya, sudah lumayan. Nah, terus ini part kedua ya. Ini kayaknya bakal cepet aja karena aku cuman mau ngeberesin yang rak bagian bawah. Nah, ini aku juga lagi ngeker-ngekerin ya nih pakai botol mineral, air mineral. Pokoknya ya gimana caranya supaya kelihatan aja lah dikit lah ya, mohon maaf. Walaupun nggak terlalu kelihatan jelas. Oke, jadi seperti yang aku bilang tadi ya, ini aku bakal rapihin. Jadi kayak buku-buku skripsi mahasiswa tuh aku biasanya taruh di rak nomor 4. Nah, walaupun aku nggak tahu sih nanti kalau udah penuh aku bakal taruh di mana. Mungkin akan taruh di kardus atau ya yang lainnya ya. Tapi yang jelas aku akan bersihin di rak nomor 5 paling bawah. Nah, ini di bawah itu memang sengaja buat barang-barang random gitu. Jadi ada mie, ada mangkok, piring, ada tumbler, ada botol minum, ada teh kotak terus ada masker. Mohon maaf ya, ini literally random. Jadi kayak biasanya misalnya aku lagi malas ini naruh di mana, aku ya udah taruh di paling bawah. Terus ada goodie bag itu biasanya kalau mahasiswa kayak ngasih sesuatu, misalnya mahasiswa tingkat akhir ya kan, udah yudisium, udah wisuda. Terus misalnya aku jadi dosen pembimbing mereka, terus mereka ngasih kado, atau misalnya kayak aku beli kosmetik ada goodie bagnya dan aku males bawa pulang ke rumah misalnya, nah aku taruh di sini dulu gitu, karena ya kali aja misalnya aku mau bawa apa gitu ya, misalnya mau bawa makanan atau bawa jaket, nah itu aku bisa pakai goodie bagnya lagi gitu loh. Jadi di rumah aku ada goodie bag,
Di kantor juga aku ada goodie bag, dan sebisa mungkin goodie bagnya kalau memang masih bisa dipakai, apalagi yang bahannya kertas gini kan ya nggak bukan limbah plastik kan, jadi lebih ramah lingkungan, jadi biasanya aku simpan begitu ya. Tapi ini bukannya iklan ya, nggak semua mahasiswa aku sih ngasih, cuma misalnya memang ada yang ngasih, alhamdulillah gitu kan. Terus barang di dalamnya aku bawa ke rumah, terus goodie bagnya aku simpan di kantor supaya bisa dipakai lagi gitu. Nah, jadi semua goodie bagnya aku simpan di dalam satu goodie bag. Jadi ada goodie bag yang gede buat naruh goodie bag yang kecil gitu supaya lebih rapi aja kelihatannya. Terus ya seperti itulah, aku gabungin dulu nah supaya terlihat lebih rapi. Terus yang nggak muat aku taruh di bawah. Terus ya ini bekas dikasih mahasiswa juga, kayak awalnya tuh jilbab cuman kayak dibikin bentuk bunga. Nah aku rasa itu sudah nggak dipakai lagi, jadi aku buang aja. Ininya apa sih, dalam apa sih, bungkusan luar pada saat ngasih buket gitu. Udah lama sih, udah sekitar 1 bulan atau 2 bulan gitu. Tapi kerudungnya aku bawa pulang. Nah terus aku ambil kayak box kertas gitu. Jadi kan biasanya kalau kita beli satu rim gitu atau beberapa rim gitu dapat kotakan kertas gitu kan di TU di kantor gitu. Nah itu aku minta satu buat tempat itu tadi, kayak mangkok, piring lah. Tuh ada kotak pensil. Nggak tahu di situ kenapa tersesat. Terus tempat botol-botol minum aku taruh di situ. Nah mungkin kalau rajin ya itu biasanya kotaknya aku lapisin lagi sama kertas kado. Tapi karena sekarang kertas kadonya nggak ada, jadi nanti aja. Yang penting rapi dulu, yang penting tertata dulu, ada kotakannya, ada sekatnya, ada ruang tersendiri, nggak berantakan kayak yang awal tadi. Itu udah cukup. Nah seperti itu. Oke, akhirnya selesai. Nah, jadi ini kesimpulannya aja ya. Jadi sudah ada 2 tempat yang aku bersihkan. Ini satu laci yang ada di meja. Ini tempat itu tadi yang aku tunjuk, tempat permen dan lain-lain. Terus juga ada cesit. Di bagian bawah tuh menurut aku nggak terlalu berantakan, jadi aku nggak bersihin. Kan itu kayak tempat-tempat botol doang. Jadi nantilah. Nah, terus ini ya ada tempat pulpen. Itu dari kayak gelas Oreo gitu, karena kecil jadi tanggung, jadi aku jadi tempat pulpen aja. Terus di lemarinya ada buku-buku, ada keranjang aku penelitian gitu di atas. Terus ini map-map, ini juga masih belum aku rapihin karena susah banget itu berkas-berkasnya. Terus ada skripsi dan yang tadi aku bersihin, jadi ada 5 rak ya. Oke, so sampai sini dulu videonya. Semoga kalian suka, semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe channel YouTube ini, di like kalau kalian suka, di komen di bawah kalau kalian mau request supaya aku bisa bikin video apa lagi. Di follow juga Instagram aku @yulianita.datari dan @jejakcantikmu supaya kita bisa makin dekat lagi. Sampai ketemu lagi, dadah.